Jadi saya sudah siapkan karena ini judulnya kan Ladies Bible Class. Jadi kita benar-benar mau belajar di dalamnya. Nah, saya sudah berikan kepada Ibu Mei dan juga Ibu Fabiola dari seluruh presentasi yang sudah saya siapkan. Supaya catatan kita nggak ketinggalan, tapi nanti akan diberikan di akhir supaya Anda bisa konsentrasi ke Zoom-nya dulu. Jadi saya izin menggunakan share screen supaya memudahkan kita untuk mengikutinya secara visual. Nah, saya bersyukur karena kita bisa berkumpul walaupun masih dalam keadaan online, nggak bisa offline. Dari offline ke online nggak masalah, yang penting kita bisa inline atau selaras dengan nilai kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Nah, saya diberikan tema adalah karakter. Kalau Anda lihat di paling atas, karakter itu tulisannya banyak banget bangunannya. Jadi huruf-huruf ini tidak bisa bersatu menjadi sebuah makna karakter atau karakter ya, di situ tulisannya pakai bahasa Inggris, kalau nggak dibangun. Jadi gini, jangan pernah berpikir karakter tuh sulap-sulapan gitu, asal jadi, nggak bisa. Karakter itu harus dibangun, dan kita ada di dalamnya untuk mempelajarinya. Sebelum memulainya, karena ini masih di dalam minggu ketiga di bulan Januari, jadi masih belum terlambat untuk saya mengucapkan selamat tahun baru, tapi saya mau menyematkan kata healing di antara happy dan new year. Jadi di kiri bawah saya tulis happy healing new year. Kenapa saya sematkan? Karena tidak terasa 11 bulan sudah berlalu, kita masuk di dalam bulan ke-11. Bulan depan tuh corona ulang tahun, nggak usah diucapin selamat ulang tahun, apalagi dibilangin panjang umur, nggak usah dia, nggak usah panjang dia umurnya, ya. Nah, kata healing sengaja saya sematkan di dalamnya karena kita itu membutuhkannya. Jadi jangan salah, kata healing itu bukan hanya kesembuhan, tapi kata healing adalah pemulihan. Waktu kita bicara pemulihan, itu proses. Artinya belum kelar. Kita masuk di 2021, tahunnya baru. Tapi masa prihatin pandeminya masih sama. Dan kita butuh banget yang namanya healing itu secara fisik, bagi mereka yang mungkin sedang dalam keadaan sakit, dan juga healing secara mental. Kenapa? Karena tidak terabaikan, semua dari kita itu pasti berurusan dengan kelelahan yang berkepanjangan. Betul? Istilah kerennya tuh fatigue. Fatigue adalah bukan sekedar lelah, tapi di atas lelah ada lelah lagi. Baru dengar berita tentang saudara kita, kenalan kita, rekan kita terkena COVID. Nggak lama dengar lagi sudah berpulang. Nggak lama dengar lagi bencana alam. Nggak lama dengar lagi bencana nasional. Begitu bertubi-tubi dan begitu silih berganti, lelah kita itu bertumpuk. Jadi tidak lagi dikategorikan lelah biasa, tetapi kelelahan yang berkepanjangan. Bukan sembarang lelah loh, ini 11 bulan kita nggak main-main di sini. Amigdala kita, di dalam otak kita itu ada satu organ namanya amigdala yang mengatur emosi. Emosi kita ini carut-marut istilahnya. Kenapa? Karena dalam keadaan siaga terus-menerus. Ibu-ibu, teman-teman, all the sisters, siaga itu kalau ada jangka waktu pendek, orang alertnya tinggi, waspadanya tinggi. Tapi kalau kita ada dalam kewaspadaan dan berjaga-jaga terus-menerus, satu ketika kita bisa lengah. Kita itu udah lelah sekali, kemana-mana harus pakai masker, betul ya? Kita jalan pagi aja, biasanya saya kuat jalan 2 kilo, sekarang 1 kilo aja ngos-ngosan, karena udah nggak bisa jalan di kompleks saya, ngap banget rasanya. Ada yang ngerasain gitu nggak? Ada yang ngerasain sepedaan, dulu sepedaan bisa jauh, sekarang sepedaan ngap luar biasa, gitu ya. Lalu kemudian di tas kita, para ibu-ibu, tas kita bertambah besar karena isinya bertambah banyak. Dari hand sanitizer semprot, oles, dan lain-lain, betul? Ya, itu kita lengkapnya luar biasa, belum lagi face shield-nya. Dan tidak sedikit orang yang mengalami kerusakan di tangannya karena selalu berurusan dengan alkohol. Tangannya kering luar biasa. Kenapa? Pakai hand sanitizer nggak 3 bulan. Pakai hand sanitizer udah 11 bulan. Makanya saya mau katakan kata healing yang saya maksudkan, happy healing new year, berhubungan erat dengan kata pemulihan. Waktu ada kata pemulihan atau healing, buat saya healing itu punya arti berbeda. For me, healing doesn't mean the damage never existed. It means the damage no longer controls our lives. Jadi pemulihan tuh bukan berarti nggak pernah ada kerusakan.
Ayo kita harus akui dulu, jangan diabaikan. Karena kalau misalnya kita ngakuin kita takut, kita ngakuin cemas, kita ngakuin khawatir, kesannya nggak rohani. Padahal sebetulnya kita datang ke Tuhan tuh apa adanya dengan mengakui. Nah, banyak sekali kerusakan yang terjadi di 11 bulan ini. Kerusakan relationship terjadi, kerusakan perekonomian terjadi, kerusakan kesehatan terjadi, kerusakan hubungan kita dengan Tuhan mungkin terjadi karena banyak orang mempersalahkan keadaan, bahkan mempersalahkan Tuhan. Kerusakan sudah terjadi, tapi healing di sini justru artinya kerusakan yang sudah terjadi itu udah tidak punya kendali lagi dalam kehidupan kita. 11 bulan ini kerusakan di saya itu banyak banget. Dari semua perencanaan yang sudah saya susun, rusak semua, berantakan. Tetapi kerusakan itu sudah tidak lagi punya kontrol atas hidup saya. Sehingga dengan demikian kita bisa move on. Ini yang penting. Kemarin sempat ngobrol dengan beberapa menti saya, jadi saya adalah mentor dari beberapa menti saya, anak-anak muda, dan juga anak saya di dalamnya. Lalu kemudian saya ngobrol, bagaimana cara perasaan kamu? Saya nggak nanya cara, saya nanya perasaan kamu waktu masuk 2021. Tahu nggak mereka bilang apa? Ini anak-anak muda loh ya. Ini bicara tentang anak-anak di bawah 30 tahun. Mereka bilang, Kak, panggil saya Kak ya, soalnya kalau panggil Tante nggak boleh sama saya ya. Jadi mereka bilang, Kak, aduh Kak, ini tuh nggak ada gregetnya, katanya gitu bahasa anak muda. Terus saya bilang, maksudnya gimana nggak ada gregetnya? Kak, biasanya kita tuh masuk tahun baru, kita pick up-nya dengan semangat 45, Kak. Beda Kak sama tahun sebelumnya, tahun ini kayaknya lemas luar biasa, mungkin kebanyakan libur. Sebetulnya bukan kebanyakan libur, tapi kita sudah bekerja dari rumah. Kita sudah belajar dari rumah, kita sudah beribadah dari rumah, jadi berasanya libur. Nah, karena panjang sekali ada di rumahnya 11 bulan, bangkit kembali atau pick up-nya itu menjadi, ya itu tadi, kurang greget itu, kalau menurut mereka. Nah, saya mau katakan penting bagi kita untuk mengalami healing dulu. Ya, baru kita bicara karakter nih. Karena kalau karakter dari orang yang tidak healing terlebih dahulu, masih menyimpan kerusakan dan masih kerusakan itu memberikan kendali dalam hidupnya, karakter apa yang akan disajikan, kan gitu ya. Jadi gini, proses pemulihan itu baik secara fisik maupun secara mental di sepanjang 2021 ini sangat diperlukan. Mungkin saja secara fisik kita sehat, puji Tuhan. Tetapi kan kita lelah loh menunggu kapan pandemi ini berlalu. Walaupun kita percaya badai pasti berlalu. Orang kita berdoa, orang kita berpuasa, bahkan memperkatakan Mazmur 91, kan gitu ya. Atau mungkin juga secara fisik kita sedang mengalami keadaan nggak sehat. Sudah dalam keadaan nggak sehat, lelah fisik, jasmaninya, ditambah pula lelah menanti pandemi berlalu. Alhasil apa? Kita jadi nggak waspada. Kelelahan kita di bawah berubah menjadi kelengahan. Makanya saya tuliskan di sana karena kata kelelahan agak mirip tuh sama kata kelengahan. Waktu kelengahan terjadi, kita tidak lagi taat protokol. Ibu-ibu, rekan-rekan, para sisters, tahukah kita bahwa jumlahnya sudah sampai 950.000 as per today? Ini ya, data ini saya selalu sajikan setiap kali saya diberikan kesempatan untuk sharing, supaya bring the awareness. Ini cut off date-nya tanggal 18 Januari loh, beberapa hari yang lalu. Kemarin malam itu, karena memang mereka diupdate setiap jam 4 sore ya. Kemarin malam saya baca sudah hampir 950.000. Dulu lagi 200 orang yang terpapar, rame-rame tuh bikin lagu Rumah Kita. Semuanya menyerukan untuk di rumah saja. Sekarang sudah 900 lebih, malah pergi vakansi kemana-mana. Saya tidak menyalahkan orang yang vakansi. Saya cuma mau menyatakan bahwa virus tidak bisa bergerak sendiri. Harus orang yang menggerakkan virus. Nah, oleh sebab itu kita tidak putus doa, tidak putus puasa, tidak putus memperkatakan Mazmur 91 dan percaya. Nah, ditambah lagi hari-hari ini saya tuh sering banget dengar berita sakit atau berita duka. Dulunya sih dengarnya dari rekan pelayanan, mentor saya, keluarga jauh. Tapi makin hari makin ke keluarga dekat. Karena klasternya sudah makin mendekat. Bukan lagi klaster kota sekarang. Sudah klaster kompleks dan klaster keluarga. Oleh sebab itu saya mau katakan ini silih berganti, segitu pun juga belum cukup.
Di awal tahun 2021, 20 hari pertama kita benar-benar harus berdoa buat Indonesia. Kenapa? Karena banyak sekali bencana alam dan bencana nasional terjadi. Jadi dari hati saya yang paling dalam, saya turut berdoa dan turut berduka jikalau ada keluarga dari ibu-ibu, para sisters, teman semua yang mengalami salah satu dari bencana nasional ataupun bencana alam ini. Kiranya Tuhan kasih kekuatan ya buat kita, khususnya di masa-masa prihatin seperti ini. Nah, semua ini nih yang saya sajikan di 3 slide tadi, itu membutuhkan karakter yang kuat, betul? Makanya judulnya adalah karakter temanya. Kenapa karakter harus punya? Bukan sekedar karakter aja, bukan sekedar personality yang kita punya. Kita harus punya karakter yang kuat. Kenapa? Ujiannya soalnya silih berganti. Ujiannya soalnya bertubi-tubi. Nah, ibu-ibu jangan takut menghadapi ujian. Takutlah kalau tidak punya karakter yang kuat. Makanya yang paling penting punya karakternya. Ujian boleh silih berganti, wong ujian itu tidak terabaikan, betul? Coba di chat room boleh atau mungkin kasih tangan yang diangkat. Siapa di sini yang seumur hidup belum pernah ujian sama sekali, angkat tangannya. Saya rasa nggak ada, betul? Setiap kita pasti pernah mengalami ujian. Tinggal pilih aja Anda mau ujian di depan atau ujiannya di belakang. Kalau ujiannya di depan itu namanya kehidupan. Kalau ujiannya di belakang itu namanya sekolah. Makanya dituliskan begini, the difference between school and life. Perbedaan antara sekolah dan kehidupan. In school, you are taught a lesson and then given a test. Di sekolah, Anda diajarin dulu. Setelah Anda pinter, belajar, baru kemudian dikasih ujiannya. Ada ujian semester, ujian prasemester, ujian akhir tahun. Nggak mungkin tuh di sekolah Anda diuji dulu sebelum diajarin. Nggak mungkin, sekolahnya ngaco kalau gitu. Tetapi di bawahnya ditulis in life, you are given a test that teaches you a lesson. Dalam kehidupan, Anda tuh dites duluan. Kalau tanya ya, bab berapa nih yang mau dites? Nggak ada yang tahu. Kita semua dites duluan. Setelah dites, baru kita ambil pembelajarannya. Jadi dengar dengan baik, jangan pernah takut untuk ujian. Takutlah kalau Anda nggak belajar. Saya ulang ya. Jangan pernah takut ujian. Takutlah kalau Anda nggak belajar. Kalau guru selalu mengumumkan, "Nak, besok ujian matematika ya, dari halaman 19 sampai halaman 30." Berarti kan kita sudah dikasih tahu dulu. Kalau dalam kehidupan nggak ada yang ngasih tahu, "Nak, mulai tanggal 15 Maret lockdown ya, karena ada ujian pandemi yang berlangsungnya belum tahu sampai kapan." Nggak ada. Kita tuh nggak ada yang ngasih tahu bahwa keluarga kita akan diuji, kita juga secara finansial akan diuji, nggak ada yang ngasih tahu. Makanya perlu untuk bereskan karakter kita. Nah, bicara tentang karakter, supaya kita samakan persepsi terlebih dahulu, kalau kita buka dari KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau lecture.id, karakter itu dibagi 3 kata kunci. Yang pertama, dia mensimbolkan huruf dan angka, karakter gitu ya. Yang kedua, bicara tentang tabiat atau watak. Yang ketiga, bicara tentang sifat, akhlak, budi pekerti. Waduh, ini bahasa Indonesia bagus banget ya. Yang membedakan seseorang dari yang lain. Jadi karakter kita berbeda. Karisma kita bisa sama. Saya ulangi ya. Wah, orang tuh ya. Yang dikejar karisma. Karisma tuh kelihatan. Karisma dipuji-puji, tetapi karakter diuji. Makanya orang nggak suka membangun karakter. Orang lebih suka membangun karisma. Karena kalau karisma kita luar biasa, dapat pujian bergelombang. Orang akan banyak bayar harga di membangun karismanya. Karena karismalah yang dipuji-puji. Tetapi karakter diuji. Orang nggak suka kalau diuji. Nah, hari ini kita mau bahas di nomor 2 dan 3. Karena kita tidak sedang bicara tentang huruf, angka, dan simbol. Nah, waktu kita bicara tentang arti dari karakter ini, kita bahas harusnya sih di dalam kehidupan kita yang namanya watak dan sifat. Saya ngambil kata kunci aja ya, yang berwarna kuning supaya cepat bacanya. Seharusnya sih bicara watak dan sifat harus ada referensinya.
Mau ngikutin watak siapa? Mau ngikutin sifat siapa? Harus punya referensi baru bisa dibangun. Tulisan karakter itu kalau nggak ada master plan-nya, nggak bisa dibangun. Mau dibangun seperti apa? Anda yang pernah bangun rumah, Anda pasti punya master plan, punya gambarnya. Tukangnya nggak mungkin asal numpuk bata, bagaimana nanti jadinya. Nggak mungkin. Pasti ada referensi gambarnya. Kalau Anda lihat di dalam slide ini, karakter pun punya referensi gambar. Nah, referensi kita harusnya menjadi panduan hidup adalah Alkitab. Artinya kita punya manual book si Alkitab ini. Ini master plan nih dalam kehidupan kita. Saya lagi angkat ya sekarang karena Anda sedang melihat ke dalam slide. Jadi ini master plan. Wah, tebel banget master plan-nya. Sayangnya kita semua nggak ngerti buku panduan itu. Karena kita menjalankan hidup tanpa membaca buku panduan. Nah, pertanyaan saya simple buat kita siang hari ini. Untuk merenungkan ya. Apakah kita baca buku panduan hidup kita rutin tiap hari? Baca Alkitab rutin tiap hari? Atau kalau lagi pingin aja? Kalau lagi pingin aja berarti on and off dong, nggak konsisten. Berarti panduannya juga mix dong. Kadang-kadang panduannya firman Tuhan, kadang-kadang panduannya saya juga nggak tahu dari mana. Nah, kadang-kadang selaras sama kerajaan Allah, kadang-kadang nggak selaras sama kerajaan Allah. Kadang-kadang pegang nilai kerajaan, kadang-kadang pegang nilai dunia. Ini jadi repot. Terus bilang bahwa Tuhan aku nggak sanggup menghadapi pandemi ini. Kata Tuhan sudah kutulis, nah. Akan kuguncangkan sekali lagi supaya tinggal tetap apa yang tidak terguncangkan di dalam Ibrani. Betul? Kok kita nggak ngerti? Mestinya kita sudah tahu. Kita ada dalam masa penderitaan sebelum Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kok baru buat kita? Jangan-jangan kita itu baca panduannya sesekali, sehingga mix panduannya. Antara nilai kerajaan Allah dengan nilai dunia. Yang kedua, baca buku panduan udah habis belum? Dari dulu baca Alkitab nggak habis-habis, alasannya apa? Nggak ada waktu. Look at us now. Lihat kita sekarang. Kita punya waktu banyak banget, semuanya lagi dirumahkan. Masih belum habis juga. Pertanyaan saya, kapan mau habisnya? Lalu selama ini pakai buku panduan apa dalam hidup? Sehingga membentuk watak dan sifat yang tidak seperti Tuhan Yesus. Ibu-ibu, para sisters, karakter itu harus dibangun, seperti saya katakan tadi ya, nggak bisa sulap-sulapan. Nah, untuk membangunnya kita butuh orang yang membantu. Itulah sebabnya di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-13, ini adalah surat Paulus kepada Timotius. Paulus itu mentornya, Timotius itu mentinya, anak mentornya dia, gitu ya. Terus Paulus berpesan kepada Timotius. Dia bilang begini, sementara itu sampai aku datang, disuruh apa? Bertekunlah dalam memikirkan permasalahanmu. Enggak. Disuruh bertekunnya di dalam membaca kitab suci. Dalam membangun, makanya diistilahkan character building. Bukan character thinking. Enggak pernah dipikirin kalau karakter. Karakter itu dibangun. Dalam membangun dan dalam mengajar. Kalau ditanya, kenapa sih harus dinasehatkan bertekun? Karena di dalam Roma 5 ayatnya yang keempat, di sebelah kiri saya tulis di sana, ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Jangan lupa ya, isi kehidupan kita itu ujian. Bedanya cuma di depan sama di belakang. Nah, kalau kita nggak punya ketekunan membaca kitab suci, kitanya jadi nggak tahan uji. Makanya mempersalahkan keadaan. Sebetulnya kita nggak bisa ngontrol pandemi ini, tapi kita bisa mengontrol pikiran kita dan tindakan kita terhadap pandemi ini. Itu masih bisa kita kontrol. Tapi tentang kapan selesainya itu in God's hand, in God's control. Nah, kalau kita sudah punya tahan uji, akan menghasilkan satu lagi di bawahnya. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jangan pernah putus harapan. Dengar dengan baik di dalam Pengkhotbah 3 ayat 1, segala sesuatu yang ada di bawah langit itu sifatnya sementara. Betul? Corona, pandemi ini adanya di bawah langit. Berarti sifatnya sementara. Saya percaya banget badai pasti berlalu, cuman saya nggak tahu tanggal berapa. Itu kedaulatannya Tuhan. Nah, dalam konteks kita, saat ini kita ada di dalam masa prihatin pandemi. Bukankah tahan uji dan pengharapan itu justru sedang dibutuhkan saat ini? Jadi gimana kita mau tahan uji? Gimana kita mau penuh dengan pengharapan kalau Alkitab aja kita nggak pernah baca sampai habis? Karena begini, kalau Alkitab ini kita baca,
Bila tersingkap, Mazmur 119 ayat 130 berkata, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Nah, orang-orang bodoh di sini, kalau pakai bahasa aslinya, itu bukan berarti orang yang nggak sekolah, bukan. Orang-orang bodoh di sini menggunakan kata-kata orang yang pemikirannya sederhana. Orang yang nggak berpengalaman. Ayo, saya mau tanya ibu-ibu di sini yang cantik-cantik. Siapa yang udah pernah berpengalaman mengalami pandemi sebelumnya? Ada? Nggak ada ya? Saya nggak pernah ngalamin pandemi sebelumnya karena siklusnya kan ratusan tahun. Atau saya balik, di sini ada yang udah umur 130? Nggak ada ya? Berarti kita tuh semua orang bodoh. Cuman kita nggak mau ngaku aja. Ini nggak enak nih dengernya. Saya orang bodoh. Kenapa saya orang bodoh? Saya nggak punya pengalaman pandemi. Kalaupun ada yang usianya sampai 100 lebih bilang pernah mengalami pandemi, saya yakin bukan COVID-19. 19 itu karena terjadinya di 2019, betul? Tetap aja nggak berpengalaman. Nah, makanya Amsal 27 ayat 12 berkata demikian di kiri bawah. Kalau orang bijak melihat malapetaka, ngapain dia? Stay home, stay safe, gitu bahasa kerennya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, stay home, stay safe. Tetapi orang yang tidak berpengalaman, kelayapan atas nama olahraga, atas nama arisan, atas nama pelayanan, berjalan terus lalu kena celaka. Kan gitu. As simple as that. Itulah apa yang ditulis dulu dengan apa yang terjadi saat ini. Nah, yang saya sedih adalah kita itu kan punya panduan hidup ya. Kita kan punya master plan ini yang sedang saya pegang. Kita punya protokol melangkah. Protokol melangkah karena kita nggak pengalaman. Gini loh, kalau Anda udah pengalaman menghadapi pandemi, Anda nggak baca Alkitab nggak masalah. Udah jago kan? Tapi kalau belum pernah ngalamin pandemi, masih pusing juga dengan keadaan ini, mbok ya dibaca Alkitabnya. Karena itu adalah protokol melangkah. Seharusnya sih kalau kita benar-benar taat sama protokol karakter Kristus itu ya, di dalam Alkitab kita, mestinya sih quote ini nggak ada. Ini quote kesayangan saya yang paling menyebalkan buat saya. Ini quote adalah quote yang terkenal mendunia, bukan cuma terkenal di India, bukan cuma terkenal di Indonesia, mendunia. Bunyinya begini, I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ. Aduh, ini kayak ditabokin ini dengernya. Kesel banget sih kok ngomong begitu, tapi bener. Saya tuh menyukai Kristusmu, kata Mahatma Gandhi, seorang Hindu. Saya nggak sukanya sama kekristenanmu. Soalnya kekristenanmu sangat tidak menyerupai Kristusmu. Nah loh, kalau Mahatma Gandhi bisa berkata dia menyukai Kristus, dia tahu karakternya. Dia nggak sukanya sama kekristenan kita, karena kekristenan kita nggak ada mirip-miripnya sama Kristus. Terus kita mau bilang bahwa kita adalah anak-anak terang. Nggak nyambung dong jadinya. Makanya karakter itu perlu dibangun. Itulah sebabnya firman Tuhan juga menuliskan di dalam Matius 7 ayat 21 di bawah. Jangan main-main loh. Bukan semua orang yang angkat tangan memuji menyembah Tuhan keluar air mata bisa masuk surga. No. Bukan orang bertitel pendeta dan evangelis yang khotbah tiap hari bisa masuk dalam kerajaan surga loh. Begini bunyinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tadi tuh saya sangat diberkati, terima kasih Bu Lydia, terima kasih juga buat Ibu Elizabeth ya. Walaupun berbeda tempat, mungkin akan ada nge-lag sedikit ya dalam waktu, tapi biar bagaimanapun kita terbatas, kita nyembah masuk hadirat itu dahsyat loh. Kalau soal bandnya bagus dalam satu ruangan masuk hadirat itu memang sudah seharusnya. Tapi kalau kita ini online, susah begini masih bisa masuk hadirat itu luar biasa. Ini pendoanya dahsyat ini, luar biasa. Nah, saya mau katakan bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan seperti yang kita lakukan tadi, itu bisa masuk dalam kerajaan surga. Tapi melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Jadi tujuan kita sekarang adalah mengejar yang esensi, Ibu-Ibu. Bukan lagi sekedar sensasi. Sensasi hadir di gereja udah nggak kepake. Sensasi sibuk kunjungan dan pelayanan, maaf, udah nggak kepake. Sekarang kita semua di rumah saja disuruh bebenah diri sama Tuhan.
Nah, makanya bersyukurlah akan hal ini. Anda akan bisa melihat dengan cara pandang yang baru bahwa sesulit-sulitnya keadaan pandemi, seprihatin-prihatinnya keadaan pandemi adalah tempat terbaik buat kita bebenah diri kita. Jangan sampai ini hidup isinya masih sensasi semua. Jangan sampai ini hidup cuma karena pengen dilihat orang bahwa saya orang Kristen. No, karakter saya sudah sama belum dengan buku panduan? Kalau enggak, ya benar apa yang dikatakan Mahatma Gandhi, Kristusnya sih dahsyat. Pengikutnya ini loh yang enggak mirip. Nah, oleh sebab itu kita mau lihat di dalam firman Tuhan, kalau kita baca buku panduan ini dan melakukannya, karena tolak ukur masuk surga bukan nyanyinya bagus loh ya. Tolak ukur masuk surga juga bukan sering khotbah, nggak sering khotbah loh. Tapi tolak ukurnya melakukan kehendak Bapa apa enggak. Jadi di atas saya tulis, sebab saya adalah cerminan yang saya sembah. Kalau kita bercermin, kita bisa lihat Tuhan Yesus. Nggak ada sih cermin kayak gini dijual di Ace Hardware ya. Kalau ada dijual di Ace Hardware enak banget, jadi kita sadar. Begitu kita ngaca ternyata setan banget. Gitu. Nah, oleh sebab itu kita lihat 2 Korintus 3 ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Ini rada ngeri nih bacanya. Saya mau post di sini dulu. Benar. Benar, serius. Mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, nggak ada topengnya. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Sehingga aplikasi dalam keseharian mestinya nih, kalau kita menghidupi satu ayat ini aja deh, ya, gak usah ngomong ayat yang panjang-panjang, satu ini aja, bener-bener kita hidupi, mestinya sih minimal 6 macam sifat atau watak, kan karakter kan, 6 macam sifat atau watak yang saya akan bukakan ini, nggak ada mestinya di kita. Watak yang pertama, kiri atas, seneng banget ngasihanin diri. Wanita ya, aku kan adalah makhluk yang lemah. Pernah dengar? Aku wanita, makhluk halus. Nah, kan aneh kalau makhluk halus. Betul ya? Senang mengasihani diri sendiri, memenjarakan diri dalam kata self-pity. Ya, senang ngasihanin diri. Yang kedua, di tengah atas. Kalau kita sudah demen banget ngasihanin diri sendiri, kita itu sedang memupuk citra diri yang negatif tentang diri kita. Kalau Anda perhatikan gambarnya di situ tulisannya I'm not talented enough, I'm not good, I'm not pretty enough, I'm not smart enough. Terus aja bilang bahwa saya enggak, saya enggak, saya enggak. Apa yang terjadi? Yang ketiga, menjadi orang yang gampang terpicu emosi saat merasa nggak dihargain. Di sini pernah ya, ada yang gini, duh, saya tuh ngerasa direndahkan deh. Pernah nggak? Saya belajar kalau orang yang merasa direndahkan, emang mungkin naruh diri ketinggian kayaknya. Jadi dia jadi merasa direndahkan. Yang keempat di kiri bawah, akhirnya nih membiarkan dirinya terbelenggu oleh apa kata orang lain. Orang lain bilang dulu baru percaya. Kasihan ya, padahal punya buku panduan dalam hidup. Mestinya kalau kita baca ini, kita percaya ini, kita nggak perlu loh apa kata orang lain sebetulnya. Nah, kalau kita terus membiarkan diri kita terbelenggu oleh apa kata orang lain, di tengah bawah yang merah, kita jadi nggak menerima diri kita apa adanya. Ini urusan wanita banget nih ya. Membanding-bandingkan dengan orang lain, dia tipis, saya tebal, jadi buku tebal tipis, kan gitu ya. Nggak bisa terima diri kita apa adanya, terjebak dalam comparison game. Nggak ada habisnya yang namanya comparison game. Anda itu membandingkan diri Anda dengan orang lain, nggak akan pernah ketemu titiknya, sayang. Sebab Tuhan menciptakan kita beda banget. Kembar siam aja ada bedanya. Jadi buat apa kita taruh waktu kita untuk bermain di dalam game yang namanya saling membandingkan. Di kanan bawah, ujung-ujungnya nih, kita berhenti untuk belajar, kita jadi membatasi diri, yang akhirnya kita jadi berhenti bertumbuh. Ini loh yang dimauin sama iblis. Tapi ya, 6 hal ini saya percaya nggak ada di dalam Ladies Bible Class. Kalaupun ada, cepetan diajak di komunitasnya supaya lain kali bisa hadir juga, gitu ya. Nah, untuk itu kita mari pelajari bersama lebih dalam lagi, bukan hanya what-nya. Kalau soal what is karakter, udah kan tadi, dengan kata kunci, sifat, atau watak gitu ya. Kalau ditanya, kenapa kita perlu karakter? Ingat-ingat aja quote-nya Mahatma Gandhi.
Mengejar yang esensi dong kita, bukan sekedar mengejar yang sensasi gitu. Makanya kita perlu karakter kuat, apalagi sekarang penuh dengan ujian gitu ya. Jadi what sama why-nya sudah beres. Tapi gimana dong steps-nya? Gimana dong langkah membangun karakternya? Tadi Gina bilang karakter harus dibangun. Bangunnya gimana pertamanya? Nah, kita sangat terbantu oleh quote dari Frank Outlaw yang menolong kita melihat steps-nya, langkah-langkahnya, ya. Kita baca dari atas ya. Dari pikiran dulu. Nih dia nih. Dari pikiran lama-lama jadi perkataan. Nah, perkataan kalau nggak kita beresin, lama-lama jadi perbuatan. Perbuatan kalau kita terus-menerus lakukan, lama-lama jadi kebiasaan. Kebiasaan kalau tidak dirubah, lama-lama jadi karakter. Di situ perjalanannya. Sampai sini saya stop. Kalau Anda beresin karakter Anda nggak perlu ke langkah berikutnya, yaitu nasib, yang sering disalahkan orang. Orang biasanya kalau sudah terbentur, akan berkata begini, ya habis sudah nasib gue kayak gini, nasib lagi yang disalahin. Padahal nasib itu bisa terjadi kalau karakter itu tidak dirubah. Nah, sekarang pertanyaannya gimana cara merubah karakter dan membangunnya supaya lebih baik lagi? Gampang. Bacanya terbalik. Bacanya dari bawah. Karakter ini diberesinnya harus nomor satu adalah beresin kebiasaan. Ini penting banget. Tahu nggak kenapa? Kebiasaan itu susah banget diubahnya. Makanya anak-anak dididik sejak kecil. Orang tua itu lebih susah berubahnya karena sudah lama melakukannya sebagai kebiasaan. Makanya sekarang kita lihat ya, yang pertama kita akan bereskan adalah kebiasaan. Yang kedua, kita akan bereskan 3 paket ini di atas. Saya sebutnya 3P supaya cepat. Pikiran, perkataan, perbuatan, 3P. Jadi hanya ada 2 saja yang perlu dilakukan untuk membangun karakter. 2 step saja, makanya saya taruh step di sana sebagai visual. Step pertama adalah kebiasaan. Sebelah kiri saya tulis, jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Ayo kita baca keras juga yuk di rumah masing-masing walaupun saya nggak dengar suara Anda di kiri. Yuk, 3, 2, 1. Jangan benarkan yang biasa. Biasa nerobos lampu merah, jangan dibenerin. Itu kebiasaan yang nggak benar. Biasa telat ikut Zoom, jangan dibenerin. Jangan dibiasain. Tetapi biasakan yang benar. Nah, merubah ini kan kata-katanya mirip ya. Merubah ini tuh nggak gampang, itu step one. Jadi dari tadi tuh jangan segitu panjang, nggak usah ribet-ribet, cuma 2 step aja kok. Nah, step yang kedua adalah bicara si 3P tadi kan, pikiran, perkataan, perbuatan yang utuh, pada saat dia 3 in 1, utuh, integrated, itulah lambang dari integritas hidup. Jadi sebetulnya kalau mau bangun karakter tuh cuma 2 sih. Beresin kebiasaan kita dan miliki integritas hidup. Udah gitu aja. Itu tuh sudah sangat menolong kita untuk mengerti apa yang harus kita lakukan. Sekarang saya mau bahas bagian kiri dulu ya. Bagian benarkan yang biasa. Gini, selama 11 bulan kita terbiasa tidak pergi ke gereja kalau gereja kita memang belum bisa mengadakan secara offline. Saya tahu di sini ada beberapa ibu-ibu yang dari kota di luar Jakarta, Tangerang. Ada beberapa gereja di daerah yang tidak merupakan zona merah itu sudah boleh berkumpul lagi. Tetapi khususnya Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor itu masih belum ada ibadah yang kumpul gitu ya dalam jumlah yang sama. Kalaupun ada, saya melihatnya 30% karena peraturan pemerintah. Jadi begini, kita itu udah terbiasa nggak ketemu kantong kolektor kan? Betul? Ngerinya adalah kita sudah terbiasa tidak memberi dan tidak membawa persembahan. Dengar dengan baik ibu-ibu, tidak akan ada tuaian tanpa taburan. Selama kita tidak menabur di masa pandemi ini, alih-alih dengan alasan kita pendapatan juga berkurang. Yang ngeri adalah di tahun-tahun berikutnya kita nggak punya barang lagi untuk dituai. Nah, jangan benarkan yang biasa. Orang banyak ngomong, ya biasalah lagi keadaan sulit begini, nggak usah memberi, itu biasa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar. Kita mulai dari yang pertama ya. Kalau kita bicara tentang step one, kita yang harus dilakukan adalah miliki support system. Ibu-ibu, kita tuh nggak bisa hidup sendiri. Tadi saya barusan update status saya di Instagram,
Orang yang stres itu adalah orang yang berusaha menyelesaikan segala sesuatunya sendirian. Kita itu akan menjadi orang yang stres. Lalu berharap bahwa kita menjadi orang yang bisa lepas dari stres itu disebut dengan stressless. Padahal nggak ada istilah stressless. Adanya less stress. Stres yang dikurangi, stres yang dikelola. Nah, oleh sebab itu siapa saja support system kita? Yang pertama adalah keluarga. Apakah selama 11 bulan ini kita membangun mesbah untuk menghentikan wabah di keluarga kita? Atau kita lebih banyak berseteru, bukannya berseru kepada Tuhan di saat kita sedang di rumah saja? Yang kedua adalah miliki rekan atau mentor, atau Anda jadi mentor dari menti Anda. Kan kita itu harus bertumbuh, kita perlu mentor. Nah, kita yang sudah bertumbuh harus mengajarkan dan membangun mereka yang belum bertumbuh. Berarti kita harus punya menti. Bagaimana dengan kehidupan kita? Punyakah kita mentor? Karena kita pikir kalau kita punya mentor itu repot gitu. Enggak, justru kita bisa dikasih wejangan sama mereka. Saya punya 3 mentor. Yang pertama adalah Bapak Gembala saya, Bapak Wiryo Hadi. Yang kedua adalah suami saya, Franz. Yang ketiga adalah Ibu Maimunah Natasha, mentor saya di Hagai. Mereka punya akses untuk koreksi saya. Mereka punya akses untuk marahin saya, untuk tegur saya. Karena saya nggak bisa sendiri. Saya harus punya support system. Saya harus punya kaca spion. Mobil yang nggak punya kaca spion tuh gampang nabrak karena dia nggak lihat blind spot, titik buta. Saya juga bisa nggak ngelihat titik buta saya. Saya pikir saya udah bagus gitu kan. Kalau nggak ada yang ngebilangin, saya jadi punya blind spot banyak banget. Nabrak iya, kecelakaan iya dalam hidup. Saya butuh para spion-spion ini untuk kasih warning ke saya. Kiri pakai spion, kanan pakai spion, dari depan juga pakai spion. Gitu kan? Masa mobil nggak ada spionnya 3? Nah, saya punya 3 spionnya. Yang ketiga adalah komunitas. Sudahkah Anda ikut KUL, ikut Komsel, apalagi ya istilahnya, Carsel, grup gathering, apapun itu terminologinya, sudahkah Anda punya komunitas itu? Karena begini, Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 berkata di kanan bawah ya, kita baca, berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi why orang yang jatuh yang tidak punya orang lain untuk mengangkatnya? Apalagi kita ada dalam keadaan prihatin pandemi. Jadi kalau yang pertama di bagian step ini adalah miliki support system, saya cuma mau kasih warning. Kalau nyari komunitas yang benar. Komunitas soalnya banyak. Jadi jangan, wah denger khotbah harus punya support system, harus punya komunitas. Ya udah komunitas ini aja, komunitas belanja tiap hari. Ya repot juga, ya itu juga komunitas. Jadi komunitas itu harus pakai panduan 2 ayat ini. Yang pertama adalah Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak. Siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Kita kan nggak mau jadi orang malang di tengah masa prihatin pandemi. Berarti Anda harus pilah dan Anda harus pilih. Apakah yang Anda ajak sebagai komunitas adalah orang-orang bijak yang belajar firman Tuhan? Contohnya nih, Ladies Bible Class ini nih, wah keren banget. Orang disuruh ngumpul bukan buat ngomongin orang lain, tapi buat belajar firman, itu keren banget. Ya. Lalu kemudian yang kedua di 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 di kanan bawah, kecil sih tapi saya rasa kebaca kok. Ya. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tahu nggak, ini tuh ayat udah sering kali kita baca. Dan herannya nggak ditulis begini loh. Pergaulan yang baik merusak kebiasaan yang buruk. Nggak ditulis kayak gitu. Artinya yang lebih mempengaruhi yang mana? Pergaulan yang buruk lebih banyak mempengaruhi daripada pergaulan yang baik. Makanya kita perlu punya support system, nggak bisa sendiri ya. Saya berharap saya nggak terlalu cepat ya. Itu step yang pertama. Sekarang kalau naik ke step langkah, kita naikin dong kaki kita ke dalam step yang kedua, yaitu tentang paket 3P. Nah, kalau bicara paket 3P, di step yang kedua, bagian kanan, kirinya saya kasih gambar ya. Integritas itu adalah kesatuan. Atas apa yang kita rasakan, harus sama, nggak boleh beda, dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, dan apa yang kita perbuat. Jadi gini, integral, nggak desimal. Kalau bahasa matematika, desimal itu terpecah. Jadi apa yang kita rasakan, takut nih, ngomong sama Tuhan, Tuhan aku takut menghadapi 2021.
Kita itu kalau ditanya, "Sis, apa kabar?" "Baik." Gitu kan jawabnya. Padahal dalamnya itu lagi nggak baik banget. Lo perasaan sama ucapan aja udah nggak sinkron, terus bilang bahwa kita adalah mencerminkan karakter Kristus, nggak nyambung jadinya. Akui kalau Anda takut, akui kalau Anda cemas, bawa, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Matius 11 ayat 28, aku akan beri kelegaan kepadamu. Itu ayat tidak berfungsi kalau Anda nggak ngaku dulu bahwa Anda letih, lesu, berbeban berat. Baru serahkan ke Tuhan. Nah, kalau kita sudah lihat bahwa ini adalah lambang dari integritas, sehingga kehidupan kita itu sinkron. Kalau kehidupan kita sinkron, kita tuh nggak perlu loh tutup-tutupin lagi. Kita nggak perlu pakai topeng. Kita itu apa adanya. When you feel bad, you said, oke, saya nggak enak nih. Dengan pernyataan ini saya nggak nyaman. Apa adanya. Bukan ada apanya. Jadi hidup kita itu nggak perlu ditutup-tutupin. Hidup kita itu mencerminkan Kristus. Kristus tuh keren luar biasa. Jadi ngapain ditutup-tutupin? Makanya pertanyaannya adalah apakah kita punya master plan yang kita jalankan ini 100%, apa gabungan antara nilai kerajaan Allah dengan nilai dunia yang kita pakai? Kenapa sih integritas ini jadi penting? Karena gini, saya bikin tulisan ya. Saya senang banget bikin tulisan dari apa yang saya pelajarin dan bikin gambarnya gitu supaya jadi nggak panjang-panjang. Jadi kalau ngelihat gampang. Jalan integritas yang kita jalankan ini 2021 ya, itu bukan jalan pintas loh. Dan belum tentu menjadi jalan yang dipilih oleh banyak orang atau jalan mayoritas. Tapi seharusnya sih menjadi kompas buat kita. Hidup kita itu dikatakan benar di hadapan Tuhan kalau selaras. Selaras antara pikiran, perkataan, perbuatan, perasaan. Udah selaras, baru kita bisa align dengan kerajaan surga. Kita itu repotnya adalah gimana caranya bisa selaras dengan Kristus. Nah, kita sendiri aja, di dalam kita belum selaras, pikiran kita sama perkataan kita, sudah mau disamakan dengan Kristus, jadi jauh. Kita tuh sibuk gimana caranya seperti Kristus. Gini loh, beresin dulu aja gimana kalau kita ngomongannya selalu benar dengan pikiran kita. Selalu benar dengan perbuatan kita. Selalu benar dengan perasaan kita. Kalau kita udah integral, sudah integrated, saya percaya nggak sulit untuk menjadi serupa seperti Kristus. Tadi kan 3P ya, pikiran, perkataan, perbuatan gitu ya. 3P dan juga kebiasaan. Kebiasaan udah beres. Nah sekarang saya mau buka dikit tentang pikiran. Hati-hati loh wanita, pikirannya ya, sambil ibadah aja bisa mikirin gosong nggak ya masakan gue. Kalau wanita itu multitasking luar biasa ya, sambil dengar firman bisa mereksa PR anak, dan sambil nonton lagi. Bisa kalau wanita itu, bahaya makanya. Pikiranmu mengendalikan hidupmu. Saya bikin tulisan begini, kita emang nggak bisa loh mengendalikan keadaan pandemi. Nggak bisa karena kita bukan Tuhan. Namun kita masih bisa mengendalikan pikiran kita dalam menjalani kehidupan di tengah pandemi. Itulah sebabnya pertanyaan saya tuh simple. Isi pikiran kita itu apa? Mestinya kan, apa yang ditulis di Kolose 3 ayat 2 ini, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kapanpun Tuhan mau panggil kita, siap nggak? Itu namanya mikirin perkara di atas. Mau dia lewat pandemi, mau dia lewat COVID-19, itu hanya jalannya. Beruntung kita masih sehat, masih bisa ibadah. Beruntung kalau kita tidak terkena bencana alam. Beruntung kalau kita tidak terkena bencana nasional. Beruntung kalau kita kena COVID-19 kemarin dan disembuhkan. Tapi it's not about it. Yang harus kita pikirkan adalah apakah waktu nanti kita berpulang, terlepas caranya loh ya. Terlepas caranya. Karena banyak hamba Tuhan yang dikasihi para pejuang iman juga meninggal karena COVID. Terlepas caranya, apakah kita sudah siap? Itu loh, pikirkan perkara yang di atas. Paulus berkata hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Makanya Joyce Meyer berkata begini, pada saat kita, ini saya baca Inggrisnya dulu ya, when we fill our thoughts with right things, the wrong ones have no room to enter. Pada saat kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal kebenaran, hal-hal yang nggak benar tuh jadi nggak punya tempat lagi loh di otak kita. Nah ini otak 100%, isinya berapa persen firman Tuhan? Kalau kita nggak pernah baca firman Tuhan sampai habis, mix berarti. Kita pakai panduan yang mana ini? Ini bicara tentang pikiran ya.
Kalau bicara tentang perkataan, ini mesti hati-hati karena apa yang ada di pikiran kita akan kita katakan. Nah, fokus kita seharusnya kepada mengelu-elukan Allah. Bukan hanya menyampaikan keluhan, susah Tuhan, habis gak ada duit, habis gaji suami juga dipotong, habis sekarang bisnis susah. Bukan keluhan, tapi mengelu-elukan Tuhan. Maka kita akan lebih banyak minta tuntunan Tuhan, bukan malah menyampaikan tuntutan atas tekanan hidup. Mazmur 47 ayat 2-3 jelas kok bilang, hai segala bangsa bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Waktu bulan Juni lalu saya sempat menyampaikan tentang fellowship juga di dalam Ladies Bible Class. Di situ saya sampaikan di dalam ratapan, tidak boleh mengeluh karena keadaan, tapi mengeluhlah karena dosa kita. Nah, oleh sebab itu kita mesti hati-hati nih, khususnya kita ya. Ini saya termasuk, karena kita semua wanita di sini yang punya kapasitas berkata-kata 21.000 kata sehari. Kalau sudah jadi mertua bisa naik 4.000, jadi 25.000 kata sehari. Ya, wanita kalau nggak ngomong meriang, ya. Jadi makanya wanita tuh mesti hati-hati sama perkataan. Makanya wanita itu meletakkan tangan pada mulutnya loh ketika menangis. Betul? Kita kalau nangis kan tertutup mulut kita gitu ya. Nah, kalau pria meletakkan tangannya pada matanya ketika menangis, seolah menandakan di situ loh letak kelemahannya. Di situ loh letak kesalahannya. Coba nih ibu-ibu ya, suaminya lihat kalau lagi sedih nangisnya gimana. Kalau nangisnya megang mulut bilang begini sama suaminya, salah bro, mestinya pegang mata. Yang biasanya megang mulut itu wanita, karena disitulah kelemahannya. Makanya saya mau bukakan slide ini ya. Makanya jangan asbun sis. Anda tahu asbun? Asal bunyi, asal ngomong. Karena Matius 12 ayat 36 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, akunya gede nih, berarti Tuhan ya. Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang, harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Makanya kalau kita bilang kita nggak suka, jangan berbeda dengan apa yang kita rasakan, gitu loh. Kita sebetulnya suka sih, cuman kita ngiri, jadi kita bilangnya nggak suka. Nah, harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi yang kita keluarkan di dalam perkataan kita harus dua, mengandung kebenaran dan harus membangun. Selebihnya sampah. Jangan keluarkan sampah dari mulut ini. Harus yang keluar adalah kebenaran, dan yang kedua, kalau mulut ini ngomong, harus membangun orang lain. Sebab Mazmur 37 ayat 30 berkata, mulut orang benar mengucapkan hikmat, dan lidahnya mengatakan hukum. Jadi kita harus benar-benar pastikan, karena kalau kita nggak pastikan antara pikiran dan perkataan, nanti resikonya adalah pilihan kita di dalam kita berbuat. Ibu-ibu, bicara perbuatan itu bicara pilihan hidup soalnya. Pilihan hidup tuh nggak mendadak dipilih begitu aja, udah lewat proses pemikiran, udah lewat proses perkataan. Makanya firman Tuhan di Matius 22 ayat 14 berkata, banyak yang dipanggil, tapi sedikit banget yang dipilih. Sayangnya banyak yang salah jalan, dan tetap merasa nyaman, karena hanya menyimpulkan, oh ya orang banyak pilih ke kiri kok. Padahal seharusnya kita memberanikan diri untuk melangkah mengambil keputusan menjadi benar, meskipun harus membayar harganya hanya sendirian. Jadi kalau pikiran kita sudah memikirkan perkara yang di atas, lidah kita sudah mengatakan kebenaran yang membangun, saya percaya banget perbuatan akan mudah mengikuti untuk memilih jalan kebenaran. Dengan demikian dua step ini beres. Step yang pertama, jangan benarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar adalah step kebiasaan. Ini diambil dari bagian tengah ke bawah dari apa yang dikatakan oleh Frank Out Loud. Step yang kedua, pikiran, perkataan, perbuatan di kiri atas utuh 3-in-1, integritas hidup adalah paket 3P, yang diambil dari setengah ke atas dari apa yang dikatakan oleh Frank Out Loud. Sehingga itulah cara termudah untuk kita mencatat dan mengaplikasikan bagaimana membangun karakter,
Bawahnya saya nggak mau bahas. Dari karakter menjadi nasib saya nggak mau bahas. Karena kita nggak ngomong nasib. Kita ngomong hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan. Dan kita percaya waktu hidup kita ada dalam perlindungan Tuhan, kata Ibu Lydia tadi waktu naikkan pujian, tanganmu Tuhan, kita ada di dalam tangan Tuhan. Waduh, aman dalam perlindungan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita tundukkan kepala, saya berdoa. Bapak terima kasih kami selesai Tuhan untuk belajar Ladies Bible Class. Di kelas ini kami belajar hanya 2 step Tuhan. Tapi kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan menegur kami, karena artinya kami masih punya kesempatan untuk berbenah diri. Supaya hidup kami semakin selaras dengan Engkau. Kami mau selaras dulu perasaan, pikiran, perkataan, perbuatan, sehingga dapat menjadi sebuah jalan yang sama seperti apa yang Engkau kehendaki. Karena bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan berkati Ladies Bible Class ini Tuhan. Biarlah para wanita-wanita Allah yang luar biasa ini terus belajar, mencatat, dan melakukannya Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami tidak akan terbentur dengan 6 hal yang telah kami pelajari tadi. Tapi kami menjadi wanita-wanita yang berkarakter Kristus. Terima kasih ya, di dalam namamu kami berdoa dan kami alaskan. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali ke Ibu Fabiola, silakan. Terima kasih Bu. Ya ada satu, saya minta 3 menit. Saya mau klarifikasi yang minggu lalu. Mungkin ada ketidakjelasan. Eva